Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita, gitu ya. Mungkin udah di-share ya dengan Pak Tri, udah lengkap dengan LMS-nya. Saya harap semua udah mengisi presensi untuk LMS-nya, gitu ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan diferensial untuk bilangan kompleks gitu ya. Nah, di situ syarat untuk suatu fungsi gitu ya, fungsi bilangan kompleks anggap aja fz gitu ya. Dia bisa didiferensialkan jika dia memenuhi syarat tertentu gitu ya. Jadi melalui pendekatan kemarin ya, menggunakan limit atau kita menggunakan Cauchy-Riemann. Nah, next berikutnya bisa menggunakan Cauchy-Riemann gitu ya kemarin ya. Nah, kemudian nyambung lagi ke fungsi analitik. Itu pertemuan yang kemarin, suatu fungsi itu dikatakan dia analitik dimanapun gitu ya. Jika dia dapat didiferensialkan. Berarti balik lagi, supaya dia dapat didiferensialkan, maka dia harus Cauchy-Riemann. Itu kayak satu kesatuan ya, saling eh, ya saling ini ya, saling berkaitan satu sama lain. Nah, cuma yang kemarin yang menjadi pertimbangan lebih adalah pada saat itu adalah fungsi rasional kayak gitu ya. Nah, pada saat fungsi rasional di situ penyebutnya itu yang tidak boleh sama dengan nol. Nah, di mana kalau dia sama dengan nol, maka akan muncul namanya titik singular di situ ya. Biasanya munculnya di fungsi-fungsi rasional, gitu ya. Jadi titik singular itu yang menyebabkan fungsi tersebut menjadi tidak analitik gitu ya. Nah, next hari ini kita melanjutkan ya, yaitu fungsi harmonik gitu ya. Suatu fungsi misalkan dinamai fungsi H gitu ya. Fungsi H ini merupakan fungsi bernilai real gitu ya, di mana dia merupakan fungsi dengan dua variabel X dan Y gitu ya. Bentar, suara saya kedengaran ya? Nah, fungsi tersebut dikatakan dengan fungsi harmonik gitu ya pada suatu domain tertentu gitu ya, misalkan diberikan domain tertentu, domain D misalnya seperti itu, maka fungsi H ini dia dapat diturunkan parsial ya, eh, diturunkan dua kali ya, pertama dan diturunkan lagi jadi dua kali gitu ya, dan dia memenuhi persamaan diferensial parsial berikut kayak ini ya, yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Jadi H eh, X, Y diturunkan dua kali terhadap X, ditambah H, X, Y diturunkan dua kali terhadap Y gitu ya. Dia akan sama dengan nol atau kita sebut dengan persamaan ini Laplace ya. Persamaan Laplace, kalau dia memenuhi persamaan Laplace, maka fungsi H, X, Y dikatakan dia merupakan fungsi harmonik. Nah, ini adalah contoh ya, example-nya. Misalkan ada fungsi h, x, y, fungsinya ini ya, oh, maaf sama ini, e pangkat min y sin x. Nah, apakah dia merupakan fungsi harmonik di setiap domainnya di R pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita masukkan ke persamaan Laplace-nya ya. Hx, y diturunkan dua kali terhadap x, ditambah hx, y diturunkan dua kali terhadap y. Nah, ini kalau kita turunkan ya terhadap X, maka di sini E pangkat mini udah dianggap sebagai konstanta. Ya, kita keep dulu. Jadi kita fokusnya ke sin X gitu ya. Nah, diturunkan terhadap sin X diturunkan jadi cos X ya. Diturunkan lagi jadi min sin X kan dua kali ya. Sehingga diperoleh min E pangkat min Y sin X gitu. Terus kemudian Hx, Y ini kemudian diturunkan terhadap Y. Berarti di sini sin X-nya jadi dia kita anggap sebagai konstanta di situ ya. Kita keep dulu, kita fokusnya ke E pangkat min Y. Kalau diturunkan jadi kan min eksponensial min y, pangkat min y sin x, kemudian diturunkan lagi kedua kali terhadap y menjadi negatif, jadi hilang ya. Jadi negatif kali negatif kan jadi positif. Pangkat min y sin x gitu ya. Nah, ini kan bisa dikanselasi hasilnya 0 dan dia memenuhi persamaan Laplace gitu ya. Sehingga fungsi h, x, y ini yang sama dengan pangkat min y sin x dia dikatakan fungsi harmonik di setiap domain R kuadrat. Next, berikutnya adalah relasi antara fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, ini ada teoremanya ya. Jika suatu fungsi ya, fungsinya fz-nya ini ya. Fz-nya ini sama dengan ux, y plus ivx, y. Dia analitik di setiap domain D gitu ya. Saya namain domainnya domain D. Maka komponen-komponen fungsinya yaitu u dan v-nya dia juga harmonik di D gitu ya. Ini contohnya. Jika kita lihat di situ fungsinya ini ada ya, fz sama dengan z kuadrat gitu ya, kita jabari sehingga diperoleh ini.
X kuadrat min Y kuadrat plus I 2XY gitu ya. Nah, dia kan kita contoh sebelumnya ya, itu dia analitik di setiap bidang kompleks gitu ya. Di mana Vx, Y-nya 2XY dan Ux, Y-nya sama dengan ini ya. Nah, karena dia udah dibuktikan dia analitik sebelumnya ya, maka dia juga berdasarkan dari teorema gitu ya, maka komponennya U dan V-nya dia juga termasuk fungsi harmonik ya, kalau berdasarkan dari teorema. Next, selanjutnya ada juga konjugat harmonik gitu ya. Jika U dan V itu adalah dua fungsi harmonik dalam suatu domain D gitu ya, domain tertentu dinamakan domain D gitu ya. Maka di situ derivatif parsial pertama ya, kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya, UX-nya sama dengan VY gitu ya. Ini maaf nih hanya di bawah ya. Fungsi V diturunkan terhadap Y gitu ya. Dan UI-nya sama dengan Vx ya. Jadi persamaan V-nya diturunkan terhadap X min Vx gitu ya. Melalui D maka kita katakan V itu konjugat harmonik dari U gitu ya. Nah ini ada teoremanya, bisa dipakai aja. Jadi suatu fungsi Fz sama dengan Ux, Y plus IVx, Y dia analitik di domain D jika dan hanya jika nih ya, if and only if ya, jika dan hanya jika dia tandanya panah dua ya, jadi dia berlaku balikannya ya, V harmonik konjugat dari U. Nah ini kita mencari harmonik konjugatnya dari eh, fungsi harmonik yang diberikan ya, misalkan contoh di situ ya diberikan eh, Ux, Y fungsinya ya sama dengan X pangkat 3 gitu ya, min 3xy kuadrat ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buktikan dulu eh, U ini, fungsi U ini, dia sebagai fungsi harmonik. Nah, kemudian kita akan mencari V, dia sebagai harmonik konjugat dari U-nya. Untuk mencari itu, kita bisa menggunakan Cauchy-Riemann. Ingat sebelumnya, dia katakan ya, jika U dan V dari suatu fungsi, eh, fungsi itu kita udah buktikan dia harmonik gitu ya, dia harmonik dalam suatu domain D, dan dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yang ini, ya, dua ini, maka V kita katakan sebagai harmonik konjugat dari U. Nah, sama dengan ini. Misalkan ada example seperti ini, diberikan UX, Y-nya seperti ini, gitu ya. Terus kita langsung mencari V-nya, fungsi Vx, Y-nya, di mana V-nya itu ada keterangan dia merupakan harmonik konjugat dari U, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Tadi kan syaratnya itu ya, tadi di awal ya. Ingat ini ya. Ini. Kita bisa menggunakan itu. Nah, sehingga ini kita menggunakan persamaan Cauchy yang pertama, UX, X, Y-nya dengan Vx, Y diturunkan terhadap Y ya. Nah, ini fungsi U-nya kita turunkan terhadap X gitu ya, menjadi 3X ekuivalen dengan 3X kuadrat min 3Y kuadrat sama dengan Vy X, Y. Ingat ini turunan Vx, Y terhadap Y ya, yaitu ini kan ya, 3X kuadrat min 3Y kuadrat. Nah, supaya kita bisa memperoleh nilai Vx, Y gitu ya, maka kita melakukan integral ya, integralnya terhadap Y. Jadi ini kalau kedua ruas kita integralkan, jadi integral 3x kuadrat min 3y kuadrat terhadap dy. Ingat, ini tadi y ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan Vx, Y-nya nah, ini ya, integral 3x kuadrat min 3y kuadrat dy. Nah, ini sama kayak ini. Oke, nah kalau kita integralkan biasa, sehingga diperoleh 3x kuadrat y min y pangkat 3 plus cx. Nah, next, berikutnya, ini adalah nilai Vx, Y-nya sama dengan 3x kuadrat Y min Y pangkat 3 plus Cx. Nah, ini kita cari nih, nilai Cx-nya bagaimana, gitu ya. Nah, ingat persamaan kedua dari Cauchy-Riemann. Ini persamaan pertama ya. Nah, next, ini persamaan kedua dari Cauchy-Riemann ya. Oke. Nah, yaitu Ux, Y diturunkan terhadap Y sama dengan min Vx, Y diturunkan terhadap X. Ya, seperti biasa gitu ya. Kalau tadi diturunkan terhadap X, kalau ini UX, Y-nya kita turunkan terhadap Y. Sehingga diperoleh ekuivalen dengan min 6XY sama dengan min ya negatif ya. Vx-nya yang ini. Tapi kita turunkan terhadap X ya. Jadi 6XY plus si aksen X. Ini kita turunkan jadi si aksen X. Nah, ini ekuivalen dengan min 6XY sama dengan, kita keluarkan negatifnya ya, kita kalikan
dengan yang di dalam kurung, sehingga min 6xy min si aksen x. Nah, sehingga ekuivalen dengan si aksen x-nya sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini berarti ekuivalen kalau si aksen x-nya sama dengan 0, si x-nya berapa? Kita integralkan. Integral dari 0 sama dengan konstanta. Sehingga di sini harmonikan juga dari U, gitu ya. Px, y-nya sama dengan kita tulis lagi yang awal, gitu ya. 3x kuadrat Y min Y pangkat 3 plus si X-nya kita ganti dengan C. Ya, sehingga plus C. Jadi Vx, Y-nya sama dengan 3x kuadrat Y min Y pangkat 3 plus C. Nah, dia korespondensi dengan fungsi analitik. Nah, sebelumnya kan ada teorema yang mengatakan seperti ini. Suatu fungsi fz gitu ya, sama dengan ux, y plus i Vx, y, dia analitik uh, di domain D ya, jika dan hanya jika dia berlaku seperti ini. V harmonik konjugat dari U gitu ya. Nah, tadi kan kita udah buktikan bahwa V-nya itu memang dia harmonik konjugat dari U. Sehingga uh, ini berlaku kebalikannya ya. Jadi FZ juga analitik di daerah D-nya. Nah, ini. Sehingga corresponding ekuivalen dengan fungsi tersebut, FZ ini analitik dimanapun. Karena dia bentuknya polinomial. Fungsi FZ-nya apa? Ya, silakan dimasukkan. Ini tadi yang U-nya, ya. X pangkat 3 plus min 3xy kuadrat. Saya tulis lagi. Plus I, Vx, y ini. Ya. 3x kuadrat y min y pangkat 3 plus ci. Nah, ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Um, Masih ada waktu untuk kita latihan. Silakan untuk latihan gitu ya. Eh, ini pertemuan ketujuh ya. Minggu depan kita bisa UTS. Materinya kurang lebih hampir sama seperti yang diajarkan gitu ya. Ini ada bahan diskusi, mungkin dicoba aja karena kita masih banyak waktu gitu ya. Silakan dicoba gitu. Nomor satu mungkin bisa dicoba ya, punyanya Pak Tri ini ya. Nih, silakan dicoba gitu ya. Nomor satu, nomor dua, saya tambahin aja nomor dua C dan D. Mungkin coba dikerjakan aja yang nomor C sama D, gitu, sama nomor satu lah. Nomor satu biar tahu eh, mencari fungsi harmonik dari dua fungsi ini. Nah, ini bisa menggunakan yang tadi, cara yang pertama. Yang ini ya, hx, y diturunkan dua kali terhadap x plus hx, y diturunkan dua kali terhadap y. Apakah dia sama dengan 0, gitu ya? Itu. Kemudian kalau yang nomor dua, coba kerjakan yang C sama D. Saya tidak mau yang A sama B ya, dengarkan. Jangan mengulang perkataan saya, gitu ya. Ini dikerjakan aja di forum diskusi kan bisa. Nah, itu nanti yang pertama buktikan bahwa U-nya itu fungsi harmonik. Jadi diketahui fungsi U-nya ini gitu ya. Terus kemudian buktikan dia fungsi harmonik sama ya. Nah, menggunakan ini ya. Diturunkan dua kali terhadap X, diturunkan dua kali ditambah fungsi tersebut, tadi U-nya itu diturunkan dua kali terhadap Y. Apakah dia sama dengan 0? Kalau oke, dia syaratnya terpenuhi ya. Next, lanjut. Apa kita akan buktikan bahwa kita akan mencari harmonik sekawannya atau konjugat harmoniknya, gitu ya, dari yaitu V-nya. Silakan. Tadi menggunakan Cauchy Riemann ya. Nah, supaya kita buktikan juga. Nah, nanti baru pakai teorema. Kalau memang dia punya, kalau memang terbukti V itu merupakan konjugat harmoniknya, ketemu berapa, maka fungsi tersebut dia akan analitik dimanapun berdasarkan teorema ya tadi. Silakan dikerjakan ya, nomor satu A, B, C, dan D. Ibu, saya mau yang 2A. Iya, silakan Mbak Devina. Nah, ini baru nih. Biasanya kalau nanya itu. Siapa lagi berikutnya? Ibu, saya Jangan mau dua dua a c Bu. Nomor berapa tadi? Mbak Devina nomor berapa? 2A, nggak boleh ya, Bu?
Tadi kamu dengerin saya nggak? Saya bilang apa tadi? Saya udah wanti-wanti jangan mengulangi kata-kata saya. Ayo. Baik, Bu, maaf. Hmm. Nomor dua dia aja ya mau? Ibu saya mau 2C, Bu. Oke, Mbak Anita. Baca ya. Udah selesai? Sebentar lagi, Bu. Sekalian foto dulu ya, Bu. Ya. Terus berikutnya siapa? Dua d. Satu boleh lah ya, biar tahu juga mencoba fungsi harmoniknya ya. Nomor satu A sama B itu boleh. Silakan. Terus nomor dua C sama dia juga. Ibu saya mau satu B, Bu. Nomor satu apa? Satu B. Apa? Soalnya kecil banget ya? Satu B, Bu. Oke. Mbaknya soalnya bisa dibesarin nggak? Masih kecil nggak, Bu? Agak gedein dikit ya, biar saya dengar juga. Baik, Bu. Ibu, saya mau 1A. Iya, silakan. Langsung share screen aja, Ibu. Ibu, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Ibu?
Iya, langsung aja, langsung Mbak. Eh, Jangan nunggu saya. Ayo Baik, langsung. kan nomor 1A itu soalnya tunjukkan tunjukkan bahwa komponen real dan komponen imajiner dari fungsi berikut merupakan harmonik. Yang A itu fz sama dengan 1 per z kuadrat. Saya di sini z diganti jadi x plus y. Berarti 1 per x plus y kuadrat jadi 1 per x kuadrat tambah 2x y dikurangi y kuadrat. Terus jadi 1, ini dikali konjugat, jadi 1 per x kuadrat min y kuadrat tambah dalam kurung 2x y dikali x kuadrat min y kuadrat dikurangi 2x y per x kuadrat min y kuadrat min 2x y. Ini saya kalikan jadinya mendapatkan hasil x kuadrat min y kuadrat min 2x y per x pangkat 4 min x kuadrat y kuadrat min x kuadrat y kuadrat plus y pangkat 4 ditambah 2x y pangkat 3i dikurangi 2x y pangkat 3i dikurangi 4x kuadrat y kuadrat i kuadrat. Ini kan bisa dicoret ya. 2x y kuadrat pangkat 3i sama min 2x y pangkat 3i. Jadi sisanya terus ini i pangkat 2 itu diubah jadi min 1 berarti x kuadrat min y kuadrat min 2xy per x pangkat 4 min 2x kuadrat y kuadrat ditambah y pangkat 4 min 4x kuadrat y pangkat 2 dikali min 1. Hasilnya kan jadi plus 4x kuadrat y kuadrat dikurangi 2x kuadrat y kuadrat kan hasilnya plus 2x kuadrat y kuadrat. Hasilnya jadi x kuadrat min y kuadrat min 2xy per x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat y kuadrat plus. Nah, untuk menunjukkan ini itu fungsi harmonik atau enggak, kita turunkan terhadap x dan x terhadap x 2 kali dan terhadap y 2 kali. Yang terhadap y dulu. Jadi turunan ini terhadap y itu min 6x pangkat 4y min 4x kuadrat y pangkat 3 ditambah 2y pangkat 5 min 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah 6x y pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat y kuadrat ditambah x pangkat 4 kuadrat. Nah, setelah itu saya turunkan lagi terhadap y, itu mendapatkan hasil min 6x pangkat 8 ditambah 24x pangkat 6y pangkat 2 ditambah 60x pangkat 4y pangkat 4 ditambah 24x kuadrat y pangkat 6 dikurangi 6y pangkat 8 ditambah 24y pangkat 7 x pangkat 7y ditambah 24x pangkat 5y pangkat 3 dikurangi 24x pangkat 3y pangkat 5 dikurangi 24xy pangkat 7 per x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat 2x kuadrat y kuadrat ditambah y pangkat 4 pangkat 3. Nah, setelah itu saya turunkan fungsi yang tadi itu terhadap x, itu menjadi min 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3y kuadrat ditambah 6xy pangkat 4 ditambah 6x pangkat 4y ditambah 4x kuadrat y pangkat 3 min 2y pangkat 5 dibagi x pangkat 4 ditambah 2y kuadrat 2x kuadrat y kuadrat ditambah y pangkat 4 dikuadratin. Setelah itu saya turunin lagi ini terhadap x lagi, itu menjadi 6x pangkat 8 min 24x pangkat 6y pangkat 2 min 60x pangkat 4 y pangkat 4 min 24x kuadrat y pangkat 6 ditambah 6y pangkat 8 dikurangi 24x pangkat 7y dikurangi 24x pangkat 5y pangkat 3 dikurangi 24x kuadrat 24x pangkat 3y pangkat 5 ditambah 24x y pangkat 7 dibagi x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat y kuadrat ditambah y pangkat 4 dipangkatin 3. Nah, setelah itu dinyatakan sebagai fungsi harmonis kalau fx x xy-nya itu ditambah fy xy itu sama dengan 0. Nah, yang ini kan 6x pangkat 8 sekian.
ditambah min 6x pangkat 8 itu hasilnya 0. Jadi fungsi 1A itu fungsi harmonik. Sudah, Ibu. Ini mbaknya dapat dari mana soalnya? Soal yang tadi 1 per Z kuadrat. Yang B-nya berapa? Hah? Saya 1A, Ibu. Ya. Tadi soalnya gimana? Soalnya 1 per Z ya? Ini soal yang saya berikan di kelas A nih. Oh iya. Saya lihatnya 1 per Z kuadrat. Berarti salah, Ibu. Maaf. Kamu nggak dapat dari kelas A kan? Enggak. Saya tadi lihatnya ada kuadratnya, ternyata salah. Lihat soal. Hmm. Ya, soal yang saya berikan ke anak kelas A ya. Maaf. Oke. Saya tarik aja, Ibu. Nggak apa-apa, udah bener, nggak apa-apa. Kan beda soal, nggak apa-apa. Ya, Buat maaf ya, latihan Ibu. aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti ditambahin aja ya di LMS. Karena kalau yang kelas B kan saya cuma nambahin yang nomor 2 saja. Oke. Ada Baik. jawaban yang berbeda? Iya, sama ya, benar ya. Oke. Maaf ya, Ibu. Terima Bisa. kasih. Silakan. Bu, share screen untuk soal nomor 1B ya, Bu. Iya. Saya kalau saat kemarin yang tadi kelas A emang saya buat soal yang nggak beda. Ibu maaf sebelumnya nanti saya nomor 2D ya, Ibu. Ya. Jadi untuk nomor 1B, untuk soalnya sama seperti 1A, tunjukkanlah bahwa komponen nyata dan komponen imajiner dari fungsi berikut harmonik. Yang B itu soalnya fz sama dengan f pangkat x dikali cos y ditambah i sin y. Pertama kita kaliin dulu si EX sama yang di dalam kurung. Jadinya EX cos Y ditambah I EX sin Y. Habis itu saya pecah jadi komponen U sama V. Setelah itu kita turunkan yang U terhadap X, jadinya E pangkat X cos Y. Setelah itu kita turunkan U terhadap Y, jadinya min EX sin Y. Min E pangkat X sin Y. Setelah itu yang turunan U terhadap X-nya kita turunkan lagi, jadinya UXX sama dengan E pangkat X cos Y. Yang U turunan terhadap Y kita turunkan lagi, jadi UYY sama dengan min E pangkat X cos Y. Nah, untuk yang V-nya juga sama, diturunkan terhadap X, jadinya E pangkat X sin Y. Yang turunan terhadap Y-nya jadi E pangkat X cos Y. Setelah itu yang Vx-nya diturunkan lagi terhadap X, jadi Vxx sama dengan E pangkat X sin Y. Yang Y juga diturunkan lagi terhadap Y, jadi Vyy sama dengan min E pangkat X sin Y. Setelah itu kita pakai yang Laplace, di mana Uxx ditambah Uyy sama dengan 0, dan Vxx ditambah Vyy itu sama dengan 0. Nah, setelah ditambahkan, itu kita dapat bahwa UXX ditambah UYY sama dengan 0, dan VXX ditambah VYY juga sama dengan 0. Sehingga karena memenuhi si Laplace, jadi fungsi fz merupakan fungsi harmonik. Sudah, Ibu? Benar tidak, Ibu? Oke, memenuhi ya keduanya ya. Ada jawaban yang berbeda? Sama ya? Oke. Makasih. Mbak siapa tadi? Fariha, Bu. Ya, makasih Mbak Fariha. Bisa di stop share berikutnya. Kasih, Bu. Saya izin share screen 2C ya, Bu. Jadi kan nomor 2C itu tunjukkan bahwa U fungsi harmonik dan carilah harmonik sekawannya V, sedemikian fungsi F sama dengan U ditambah IV analitik.
Pertama, kita cari dulu apakah fungsi UX, Y-nya ini merupakan fungsi harmonik. Ini saya tulis di bawah. Jadi, untuk mengetahui apakah fungsi UX, Y harmonik itu harus memenuhi persamaan Laplace. Kita cari dulu turunan U terhadap X-nya, yaitu 2 min 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Terus kita turunkan lagi terhadap X, jadinya UXX sama dengan min 6X. Terus U-nya kita turunkan terhadap Y sama dengan 6XY. Terus kita turunkan lagi terhadap Y, jadi UYY sama dengan 6X. Terus UXX ditambahkan dengan UYY sama dengan 0. Komponen realnya ini memenuhi persamaan Laplace, jadi UX, Y harmonik. Selanjutnya kita akan cari harmonik sekawannya, yaitu Vx, Y. Kan ini Fx, Y-nya nggak diketahui, jadi berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, Ux, X, Y-nya itu kan sama dengan Vy, X, Y. Jadi Vy, X, Y-nya itu sama dengan 2 min 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Terus kalau berdasarkan Cauchy-Riemann yang kedua, Uy itu sama dengan min Vx. Berarti Vx-nya itu sama dengan min 6xy. Nah, kita bisa cari Fx, Y-nya ini menggunakan integral dari yang sudah diketahui, yaitu Vy dy sama dengan integral dari 2 min 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dy. Jadinya kita integralkan menjadi 2y dikurang 3x kuadrat y ditambah y pangkat 3 ditambah konstanta atau cx. Nah, terus untuk mencari fx, x, y-nya itu kan bisa kita dapat dari do f, do v per do x. Nah, V-nya ini kan kita asumsikan yang tadi ini yang didapat dari integral. Jadi, do dalam kurung 2y min 3x kuadrat y ditambah y pangkat 3 ditambah cx per do x sama dengan min 6xy. Terus, V-nya ini saya turunkan terhadap x, jadi min 6xy ditambah c aksen x sama dengan min 6xy. Didapat C aksen X-nya itu sama dengan 0. Maka Cx-nya itu sama dengan konstanta atau C. Nah, untuk mencari Fx, Y-nya ini, saya masukkan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, yaitu Fx, Y-nya sama dengan 2Y dikurang 3X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 ditambah C. Jadi, Fx, Y ini merupakan sekawan harmonik dari Ux, Y. Nah, terus Fx, Y-nya ini kan komponen imajiner. Jadi kita cari dulu nih apakah komponen imajinernya itu merupakan fungsi harmonik juga. Jadi fx turunan f terhadap x-nya itu sama dengan min 6xy, terus diturunkan lagi terhadap x sama dengan min 6y. Turunan v terhadap y-nya itu 2 min 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat, terus diturunkan lagi terhadap y sama dengan 6y. Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Memenuhi persamaan Laplace, jadi Fx, Y-nya ini harmonik. Jadi dapat disimpulkan Fz-nya ini analitik pada domain D karena komponen real dan imajinernya merupakan fungsi harmonik pada domain D. Ini tulisannya salah, harusnya pada domain D, Ibu. Apakah benar begitu, Bu? Iya, benar ya. Misalnya dibuktikan di atas dulu ya. Fungsi X, Y-nya ini harmonik atau enggak gitu ya. Kalau dia harmonik, maka ada kemungkinan dia juga V-nya itu kan konjugatnya tadi kan seperti itu ya kalau di PPT-nya. Konjugat harmonik. Nah, baru kita kayak tadi ya menggunakan Cauchy-Riemann. Oke, tapi secara keseluruhan oke. Ada jawaban yang berbeda? Sama ya? Iya. Next ya. Makasih tadi Mbak siapa? Mbak Anita ya? Iya, Ibu. Oke, makasih Mbak Anita. Silakan berikutnya Mbak siapa? Devina, Ibu. Mbak Devina. Ya, silakan Mbak Devina. Oke, di sini kan diketahuinya X, Y sama dengan Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini penjabarannya saya sama kayak yang di PPT. Jadi pertama, itu diturunin terhadap Cauchy-Riemann UX XY sama dengan Vy XY.
Nah, yang UX-nya itu diturunin terhadap X, jadinya minus 2XY per X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan sama dengan VY XY. Kemudian untuk mencari VY XY-nya itu diintegralkan UX-nya. Dan didapatkan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah si X. Kemudian setelah didapatkan VY-nya, disamakan dengan Cauchy-Riemann yang kedua, yaitu UY XY sama dengan min PX XY. Nah, untuk UY-nya itu diturunkan, untuk UX-nya itu diturunkan terhadap Y, didapatkan X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan. Kemudian untuk Y-nya itu diturunkan terhadap X, didapatkan min X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan ditambah si X. Kemudian dikalikan dengan minus, jadinya hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan dikurang si terunan X. Kemudian ini dipindah ruas, dijadikan sama dengan 0. Kemudian si X-nya itu terbukti, si X-nya itu sama dengan C. Selanjutnya, jadi harmonik konjugat dari U X Y sama dengan Y per X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah V X Y sama dengan X per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C. Dan fungsi analitiknya jadi FZ sama dengan Y per X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah I dikali X per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C. Gitu yuk. Ada jawaban yang berbeda? Harusnya ini tadi di awal ini ya. Apa yang diminta di soalnya kan buktikan juga bahwa UX, Y ini dia merupakan X, Y-nya itu dia harmonik atau tidak gitu ya. Harmonik atau tidak gitu ya. Itu kan tadi pertanyaannya ya. Itu mana? Enggak kan. Jadi ini coba buktikan ya Mbak ya. Ya, X, Y ditambah U, X, Y diturunkan 2 kali terhadap Y ya. 2 kali. Apakah dia sama dengan 0 gitu ya. Maka baru dicari juga tadi konjugat harmoniknya gitu ya, yaitu V-nya. Gitu ya. Ada yang sudah nyoba ini belum? Terbukti nggak ini? Yang lainnya? Halo? Halo? Belum, Ibu. Terbukti, Ibu. Bukti ya. Jadi ditambahin ya Mbak ya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Farika ya? Devina, Ibu. Oh, Mbak Devina. Mbak Devina Ya. dibuktiin dulu ya Mbak ya. Tadi kan pertanyaannya Baik, itu ya. Buktikan bahwa UX, Y ini harmonik atau tidak. Dia memenuhi ini atau tidak sama dengan 0 atau tidak. Ditambahin ya Mbak ya. Terus Oke, baik. di sini udah bener ya. Jadi Vx, Y-nya sama dengan X ini ya. Nah, kalau kayak gini maka fungsi fz-nya kan ini ya tadi ya. Y per X kuadrat plus Y kuadrat plus I X per X kuadrat plus Y kuadrat plus C-nya ini. Dia ini analitik gitu ya. Berdasarkan teoremanya, ya analitik dimanapun. Kecuali di mana? Kecuali di ini ya. Di titik originnya ya. Ya fungsi fz ini, fz-nya analitik dimanapun ya. Ya, tuh. Mana nih? Open saya kok hilang. Kecuali di titik originnya ya. Origin. Di ini ya. 0,0 ya nanti ya. Karena dia ini, ingat yang kemarin ya, analitik ya, untuk yang dapat pertimbangan lebih itu pada fungsi rasional. Dia nggak boleh sama dengan 0. Ini kan ya, dia bentuknya circle ya. Di titik pusatnya 0,0. Jadi pahami semuanya? Ini tambahin ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi ditambahin ya, apakah tadi fungsinya O-nya itu dia fungsi harmonik atau tidak. Mungkin itu aja. Tapi secara overall udah paham semua gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, Silakan Ibu. dikerjakan. Cukup ya. Baik, silakan. Itu nanti ada beberapa yang masih belum, seperti nomor 2A dan B. Bagi yang sudah dikerjakan, silakan ditulis lagi. Terus di nomor 1 ini juga belum ya, yang 1% itu bagaimana. Jadi ditulis lagi, gitu ya. Yang udah dipresentasiin ditulis lagi, dikerjain lagi, dan ditulis tangan. Ya, setiap orang harus beda-beda. Kemudian diupload di forum diskusi. Ada tugas individu kayaknya. Pak Tris harus memberikan tugas individu juga. Tolong diisi ya, terus diupload juga. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup terkait dengan tugas?
Cukup ya? Jadi kita Cukup, Bu. asinkronus ya. Jadi kita bisa masih berlanjut, masih ada waktu 1 jam lagi. Silakan dilanjutkan, tapi diskusi bersama melalui forum diskusi yang ada di LMS. Seperti itu ya semuanya ya. Oke, bagi yang mungkin ada yang mau bantu asiin, silakan gitu ya. Kita mau double device semua gitu ya. Silakan ya. Dan juga mohon doanya ya, semoga kita bisa unconditional untuk akreditasi gitu ya. Itu aja. Saya ingatkan lagi, besok pagi jam 1 siang kita KPP gitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup, Ibu. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Saya izin live dulu. Selamat siang dan terima kasih. Terima Terima kasih, Bu.